Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini kami di Studio Sagaya Crew sudah bisa menghadirkan beliau di samping. Mungkin nanti bahasanya campur-campur aja Pak Haji ya. Jadi kalau bahasa Indonesia itu kadang mesok ada. Pabelit betul. Jeung Pak Jejun. Nah, jadi para alumni angkatan pertama sampai terakhir pasti moal hilap. Pasti apal saha nu digedengan abdi. Siapa yang ada di samping kita sekarang? Beliau adalah Pak Haji Opin Samsudin. Kenapa ini agak sedikit spesial gitu, Pak Haji? Beliau adalah guru angkatan pertama, betul ya Pak Haji? Guru angkatan pertama, mulai SMP 1 Jogja didirikan, beliau sudah di sini bareng dengan Bu Yaya. Dengan Bu Yaya. Jadi yang tersisa berarti 2 sampai sekarang. Bu Yaya ya 2. Jadi beliau sepupu atau termasuk Bunda. Oh Bunda juga 85. Enggak, 87 ya. 86 87. Ya, berarti lebih dari 1 tahun 2 tahun Pak Haji baru Bunda ibu kepala yang sekarang menjabat di sini. Oke, jadi yang menyaksikan hari ini adalah kesempatan yang memang agak sedikit tadi susah nyusun jadwalnya karena Pak beliau itu sebetulnya contoh terbaik ini, maksudnya di saat beliau sedang sakit, kebetulan beliau kondisinya agak sedikit ada ini, tapi beliau masih juga bisa menyempatkan diri untuk hadir di sini dan masih melaksanakan tugasnya di kala beliau sedang sakit. Jadi yang ada di samping saya ini, saya bisa ulangi, beliau ada Pak Haji Opin Samsudin. Beliau adalah memegang guru olahraga dan banyak sekali alumni yang beliau create sehingga menjadi sesuatu yang memang luar biasa gitu. Oke. Apa kabar Pak Haji, sehat? Alhamdulillah. Kumaha ayeuna kondisi masih? Ya, alhamdulillah ya. Nah, lagi segar. Nah, itu yang saya katakan tadi di awal. Jadi beliau itu di saat-saat kondisinya sedang ini, tapi beliau masih bisa alhamdulillah gitu ya melaksanakan tugas dan kewajibannya. Pak Haji, ini mungkin banyak alumni yang nanti akan menyaksikan tayangan ini. Kita sedikit flashback ke belakang mengenai sejarah SMPN 1 Ujung Jaya. Yang notabene Pak Haji itu asalnya di Garut. Laras Pak Haji? Iya. Di Garut, ngumbara ka Sumedang. Kumaha tah? Maksudnya perjalanan kumaha tiasa aya di dieu? Ya, waktu itu ya saya testing untuk jadi guru setelah melaksanakan pendidikan di dulu IKIP Bandung ya, jadi ya. FKIK berubah jadi FPOK. Iya. Ya testing di Dinas Kantor Wilayah Pendidikan Jawa Barat gitu. Ya, jadi dari dulu mah belum ada ikatan dinas, Pak. Sudah ada? Belum? Ada, tapi ya, tetap di testing. Oh. Sebab ada angkatan yang saya ini yang dia baru diangkat udah tua gitu. Oh iya betul. Jadi tahun 84 testing ya. Kemudian ditempatkan langsung ke Ujung Jaya. SMP 1 Ujung Jaya. Jadi beliau itu asalnya dari Garut gitu ya. Jadi jauh bisa ditempatkan di sini. Kalau ibu orang istri ya sama juga orang Garut. Oh, jadi karena tadinya saya kan mau pulang kampung. Tapi karena ya situasi dan kondisi Ujung Jaya menyenangkan, ya alhamdulillah masih bisa betah dengan mantan pacar saya. Berarti selama kurun waktu sekolah kita berdiri hampir 37 tahun. 37 tahun. Iya.
Pak Haji Opin salah satunya yang masih stay di sini. Jadi karena betah Pak Haji. Betah di ujung jaya. Betah karena ya melihat situasi kondisi anak berkembangnya baik, walaupun saya banyak yang mengiming-imingi dari Bogor, Iya. dari Bandung, kota Bandung, dari daerah kelahiran sendiri, saya itu memang untuk bisa pindah ke sana, baik ke Garut ataupun ke Bandung, ataupun juga ke kota Bogor. Jadi ada yang mengiming-imingi untuk supaya lebih hebat lagi di kota. Betul. Karena memang kakak saya bilang, Bin, kamu udah punya apa sih? Kamu ngajar di kampung. Iya. Itu. Ya, saya udah punya anak, punya istri, punya prestasi. Walaupun saya waktu itu belum punya motor-motor acan. Karena kalau mengingat prestasi memang di kota sih banyak uang gitu. Itu kakak saya yang bilang, karena saya punya kakak saudara misanan di kota Bogor, untuk mengajak pindah ke sana karena teman-teman di sana ya yang namanya guru olahraga itu banyak uang. Betul Pak Haji. Betul sekali Bagas pisan, tapi ya itu positifnya ilmu yang bisa luar biasa dedikasi beliau. Jadi masih istilah nama setia nanti maksudnya. Alhamdulillah. Setia. Cinta benar sesama SMP Ujung Jaya. Betul. Jadi walaupun yang, ada di kampung. betul. Gitu. Jadi yang mau nostalgia nih, yang menyaksikan para alumni mungkin asawaas berenang ningali Pak Haji. Wah, senang berenang. Terus bodas. Karena gini, mungkin Pak Haji yang bisa merasakan, pasti buat saya pribadi, pencapaian guru yang paling sukses adalah bagaimana peserta didik bisa mengingat kita. Akhirnya saya dengar-dengar gitu ya, alumni, tidak ada alumni satupun yang istilahnya teh, Pak Haji itu mana ya? Moal aya. Saat gitu. Banyak yang kenal karena memang baheula galak Pak Haji. Ya itu karena galak itu galaknya itu saya dengan hati. Iya. Karena ingin maju. Betul. Karena kalau yang namanya mengajar ya mengajar doang. Betul. Tapi karena saya mengajar dengan hati, ingin sekolah berprestasi, betul, ingin anak berprestasi, gitu. Jadi dengan hati ya, walaupun ya misalnya materi nggak ada, tapi saya ya dulu bercita-cita sekolah ini walaupun ada di kampung ingin maju. Karena saya pernah bertanding di kota, ya di kota aja, di kota Sumedang dulu tahun 85, 86, 87 itu yang ngolok-ngolok lah cenah tukang aramet, tukang macul, yang ke kota di kampung ya itu sampai ada kata-kata yang itu jadi pemecut untuk saya. Itu bukan saya marah, tapi saya jadi motivasi. Betul, ya luar biasa sekali. Sehingga pernah itu SGO Sumedang dulu itu pernah berkunjung ke sini, sepak bolanya SGO Sumedang kalah sama SMP Ujung Jaya. Iya. Terus laki-lakinya volleyball putra hanya mungkin satu kelas, nggak tahu apa. Itu bisa kalah juga. Iya. Hanya putri yang kalah karena di sana ada yang namanya Kokom, ya itu bagus sekali mainnya. Mungkin dia bukan. Dia itu atlet SGO dulu itu. Dia paling mantep mainnya. Kita hanya ya dilawan dengan Ibu Popon yang sekarang udah jadi bersama-sama dengan kita, Ibu Engkar, Ibu Mai dan lain sebagainya gitu. Tuh guys, berarti potensi SMP 1 Ujung Jaya itu memang dari dulu memang sudah punya potensi yang luar biasa. Bayangkan dulu mungkin Pak Haji mengolah sendiri. Iya. Belum ada partner kan Pak Haji? Belum ada. Nah, akhirnya mungkin ada Kang Japar, ada Pak Japar yang ada partner. Nah dulu mah sendiri berarti. Iya sendiri. Itu Pak Japar kurang lebih tahun 2005 atau 2008. Ya gitu. Berarti 2000 kesana mah. Iya. Pak Haji mengolah sendiri. Luar biasa sekali. Jadi, berarti gini, kembali lagi ke yang tadi. Biasanya alumni Nurada Balangor dalam tanda kutip mah kumaha Pak Haji eta? Sok ayanya wah Pak Haji alhamdulillah. Biasanya seperti itu ya? Iya, kadang-kadang yang anak-anak yang nakal itu lebih dekat sekarang dengan saya
dibanding dengan yang pandai-pandai gitu. Anu balangor anu pernah digojlok ke Pak Haji. Nah, intinya itu mah seperti yang tadi Pak Haji bilang. Jadi udah bukan marah, bukan benci kan ya Pak Haji ya? Iya. Bukan marah, cuman ya itu dasarnya tadi Pak Haji nawaitunya supaya ya intinya mah supaya anak berhasil disiplin itu aja. Poinnya, Anak poin pentingnya. itu kuncinya. Kuncinya betul seperti itu. Pak Haji masih emot di tahun 85 alumni yang minimal istilah nama abdi geus nyetak ini memang apa ya istilahnya mah berhasil katakanlah pertama masih emot di bidang olahraga ya tentunya di bidang olahraga. Angkatan pertama itu ada yang juara kabupaten tapi dia tidak berlanjut, itu namanya Oman dari Karamat. Kang Oman. Oman namanya. Tapi Oman. dia sekarang domisilinya kalau nggak salah di Jakarta, tapi dia banyak di luar negeri juga. Karena dia aktivis keagamaan. Karena ada pernah sebelum Covid lah 3 tahun yang lalu pernah ke rumah yang ngajak-ngajak di dunia keagamaan, yaitu aktivis di itu daerah Taiwan atau Korea lah, lupa lagi saya. Sekarang masih stay di sana. Iya di sana. Itu dia itu mantan atlet lari 3000 meter ya. Dia juara kabupaten dulu, angkatan pertama tuh. Luar biasa. Kang Oman luar biasa, nanti ditunggu di SMP 1 Ujung Jaya gitu. Mungkin generasi kesininya? Itu setelah itu ada yang namanya Emon atau yang terkenal Cemon, karena dia banyak mengatakan dia itu dia itu serba bisa, atlet serba bisa. Walaupun kecil dia itu di sepak bola luar biasa permainannya, di volleyball bagus, di atletik bagus, di basket bagus juga. Dia itu multi talenta. Hanya dia itu dulu ada yang meminta dari Sumedang untuk dilanjutkan, ada meminta ke saya, Pak Pen itu anak itu udah Emon itu udah dengan saya aja di rumah saja karena rumah saya kosong. Itu dulu. Nah, dia itu memang lompat jauhnya dia udah 6 meter, udah 6 meter SMP. Dia malahan ada yang nanya anak SGO dan anak SPG, itu Pak bisa melatih gitu. Itu anak sampai gitu. Ya itu rahasia perusahaan kata saya dulu karena belum open bar. Kalau sekarang yang nanya ya dikasih tahu aja karena perlu pengembangan untuk kemajuan Sumedang khususnya, juga ya Jawa Barat lah. Karena banyak yang bertanya juga untuk teman-teman yang di sekitar Majalengka ataupun yang dari Ciamis, ya ataupun dari Garut sendiri, dari kampung daerah saya itu ada yang bertanya. Betul. Nah, generasi setelah Kang Emon, karena gini Pak Haji ini kalau ekspornya sebetulnya di atletik ya Pak Haji. Jadi kalau misalkan di Sumedang, saya juga pernah dulu itu ketemu dengan siapa gitu yang memang dia aktif di Pasir. Kenal Pak Haji pasti. Cina kumaha Pak Haji karena memang cing tempat yang saya kenal. Udah beliau mah bla bla gitu. Jadi karena memang khususnya di Sumedang mungkin ya, khususnya di Sumedang di istilahnya di atletik ya, beliau ini Pak Haji ini yang memang luar biasa. Karena ya itu tadi gitu. Jadi bisa berhasil mencetak peserta didik yang memang ekspor di atletik. Nah, yang paling sekarang generasi seterusnya yang punya dalam tanda kutip ya puncak karir atletik dalam bidang olahraga itu banyak ya. Setelah generasi Emon itu ada Tatang ya, itu juara lari 10 kilo. Terus ada Uyat dari Cilega tuh. Banyak soalnya ada, termasuk Untung. Dan yang pertama kali menembus Jawa Barat itu, kalau Emon itu dulu sakit, waktu dia ke Jawa Barat sakit. Nah, yang tembus di Jawa Barat itu waktu itu hanya Iding, namanya Iding. Dia juga ada yang mau ngambil, dia orang tuanya nggak ngasih. Itu dia juara lari 400 meter.
ya Iding namanya. Dia sekarang jadi pengusaha sukses di Bekasi. Jadi dia punya rumah makan nih di Bekasi. Dia tidak melanjutkan. Iya, Kang Iding dan Kang Cemon panggilan. Emon itu Emon tinggal di Bogor. Ya, nanti mungkin alumni kita bisa live zoom nanti untuk ketemu kangen reunian lah sambil dengan Pak Haji. Nah, ini kemarin durasi tahun berapa ya yang ada pencapaian di bidang atletik tentu saja, Teh Dede Erawati. Bisa cerita Pak Haji? Ya sebelum Dede sebenarnya masih banyak yang juara-juara Jawa Barat banyak, yaitu di antaranya juga mungkin ya Dede itu sekitar tahun 92. 92. Dia masuk 92. Alhamdulillah dia itu saya latih tiap sore ya sambil karena waktu itu saya masih ya baru tahun 92 sih baru punya anak satu, masih kuat lari-lari bersama-sama sore-sore ya. Alhamdulillah dia itu pertamanya itu saya ketemu karena dulu seluruh Indonesia mungkin ya ada yang ada tes kebugaran, tes kesegaran jasmani yang dilakukan setiap sekolah awal masuk itu. Oh jadi ini sejarah penemuan bakat. Iya. Ketemu bakatnya itu mulai itu dari tes kesegaran jasmani, yaitu ada lari, ada push up, squat jam begitu ya. Larinya itu kalau nggak salah lari 1.200 meter. Nah, diantaranya kalau berlatih itu ya yang namanya Dede itu bisa mengalahkan laki-laki. Begitu. Saya suka diabaikan dengan laki-laki. Coba laki-laki banyak yang kalah, paling yang bisa mengimbangi beberapa orang begitu. Itu Dede luar biasa memang sampai sekarang juga termasuk luar biasa. Ya, betul. Dan saya lihat pencapaiannya juga luar biasa gitu ya sekarang, dari semenjak ke SEA Games, ke Asian Games ya. Olimpiade bahkan ya, jadi luar biasa Teh Dede ya. Halo Teh Dede. Dia malahan dia juara dunia dong. Iya, betul. Di Australia terbuka, New Zealand, di Daegu Korea. Jadi itu banyak lah. SEA Games juga beberapa kali juara. Iya. Alhamdulillah beliau itu. Jadi salah satu potensi dari peserta didik SMP 1 Junjaya ya salah satunya adalah Teh Dede Erawati. Nah, sebetulnya Pak Haji, bagaimana caranya sebetulnya? Kan kalau peserta didik itu kan banyak ya ketika masuk. Nah, yang paling jadi pertanyaan adalah bagaimana cara menemukan selain tadi yang dilihat dari tes kesegaran tes jasmani ya? Begitu pertama kali masuk. Kumaha carana Pak Haji tiasa ningali bakat si ieu ya geus pasti halus ya. Si ieu misalkan lompat atletik ya, meskipun lompatannya misalkan iya bagus ya, si larina halus ya. Kumaha carana Pak Haji? Ya itu karena di samping melihat dari gerakan-gerakan atau dari postur tubuh juga kadang-kadang bisa kelihatan gitu. Kelihatan sekali dari tubuh, mungkin dari serat otot, mungkin itu dari serat otot. Kadang-kadang kelihatannya misalnya ramping tapi kadang ototnya lembek gitu. Tapi ada yang kadang-kadang misalnya ototnya seperti besar tapi dia keras. Itu seperti itu. Ya dulu itu ada yang seperti itu, hanya dia memang juga di atletik juga. Dia pernah juara lempar lembing di Porkab Sumedang. Dulu itu dia ceritanya mau ke Porda Jawa Barat ke-8 di Tasik tapi nggak jadi dibawa ya. Mungkin karena tidak masuk limit, karena sistem Porda itu ada limit, jarak, ada jarak. Jadi misalnya kalau waktu harus berapa gitu kan untuk tingkat Jawa Barat itu. Kalau tingkat kabupaten sih ya karena yang dipilih dari kecamatan, menggali dari kecamatan. Kalau untuk yang selevel Jawa Barat yaitu ada limit bisa masuk gitu. Tidak sekaligus kita bisa
tiap kabupaten mengirim kan nggak bisa, mungkin ada limit tertentu gitu. Betul. Nah, itu ya, jadi trik bagaimana Pak Haji bisa melihat bakat melihat bakat tadi dari peserta didik supaya bisa di-create lagi menjadi lebih baik gitu. Nah, dulu Pak Haji ketika tahun 1985 ketika ini mulai berdiri, Pak Witan sabar kelas Pak? Tilu kelas. Jadi satu tingkatan itu 3 kelas berarti 3 kelas. Baru kelas itu 3 kelas. Terus kesininya 3 kelas. 3 kelas. Hanya mungkin ada perubahan sekitar tahun dari 90 lah. 90 ke sini Dari 88 udah ada perubahan. 4 kelas. Sampai sekolah kita itu memang waktu di era almarhum Pak Tolib itu bisa mencapai hampir mendekati 1000 kalau nggak salah. Wah, luar biasa sekali. Itu dulu itu karena belum ada SMP yang diterisi, SMP 4, belum ada SMP 2 Tirtajati gitu. Gitu. Berarti yang diangkat ke sini berapa orang Pak Haji yang tahun 85? Yang 85 itu 8 orang. 8 orang. 8 orang. Yang pertama yaitu Pak Misja yang sekarang jadi kepala SMP 2 Tomo. Terus Pak CG, Pak Cahya Gumilar. Betul. Yang ketiga saya, ya. Yang keempat Pak Yayat Ruhiyat, almarhum. Mudah-mudahan beliau diterima di sisi. Amin. Dan juga almarhum Pak Alatah. Oh iya betul, almarhum Pak Alat. Ya. Itu terus Bu Yaya, karena wanita itu hanya satu-satunya Bu Yaya. Oh. Bu Yaya. Jadi laki-laki 7 orang. Bu Yaya, ya. Seorang baru datang itu ya Burat, datang Pak Didi, Pak Yoyo, Pak Didi gitu. Dan yang lainnya ya mungkin Pak Sutis Nagandamana. Pak Sutis Nagandamana ya tidak jauh gitu, sekitar 86, 87 kalau nggak salah. Ya. Itu Pak Sutis Nagandamana. Ya, betul. Nah, Pak Haji, pencapaian Pak Haji mulai dari tahun 85 sampai sekarang, apakah ada pencapaian yang menurut Pak Haji luar biasa? Secara misalkan mencetak peserta didik. Misalkan nih dari tahun 85 ke sini wah ini tahun ini nih yang betul-betul dalam tanda kutip puncak pencapaian Pak Haji. Apakah ada Pak Haji? Ya yang dikatakan sebenarnya kalau melihat hasil itu banyak juga, itu diantaranya ada Nur Hidayat. Nur Hidayat itu dia pernah juara Porda di Karawang. Dia dari lompat dari lari gawang juga, dia juara. Juga di nasional dia juara. Hanya waktu mau PON Kalimantan dia kena musibah. Mau berangkat satu minggu sebelum berangkat dia kena musibah, jatuh dari motor, dibonceng sama temannya. Itu. Terus ada juga itu Dadang, ya sebelum Nur Hidayat itu ada Dadang, hanya dia betah di Bandung hanya 3 bulan. 3 bulan Nur Hidayat betah. Terus yang saya harapkan itu akan bisa melebihi Dedeh itu ada sebenarnya, hanya dia ya nggak tahu lah situasi dan kondisi. Itu bulan itu bagus. Betul. Oh iya itu mah saya pas kesini kalau nggak salah mah udah ajar bulannya 2010. Iya bulan. Oh, iya, gitu. Terus ada ya sekarang Yogi. Lompat jauh ya bulan. Ulan itu serba bisa juga. Dia lompat jauhnya itu di tingkat nasional dulu itu ranking 7 kalau nggak salah. Ranking 4 nasional itu. Terus lempar lembingnya ranking 7. Wow. Waktu tahun 2000 berapa ya? 2010 gitu kalau nggak salah.
waktu ada Bunda lah, Bunda Tuti, waktu ada Bunda Tuti itu. Karena waktu kejuaraan di Jawa Barat itu pas bertepatan dengan perpisahan. Oh iya. Di SMP saya nggak bisa hadir waktu itu, karena dia itu yang namanya Wulan itu talenta sekali, anak kecil itu kecil tapi dia bisa juara tolak peluru Jawa Barat juga. Betul, Pak. Itu kecil, dia dilempar lembing, dilompat jauh bagus gitu. Itu. Ya betul, itu potensi yang luar biasa sebetulnya Pak Ji ya. Iya, Potensi terus yang- ada siapa lagi? Yang kesini itu Nur Rahmawati itu yang sekarang baru lagi nyusun. Iya. Itu dia juara Jawa Barat dilempar lembing. Betul. Ada Lucky yang pernah ke Pelita. Oh, iya. Itu Lucky itu di atletik. Sebenarnya banyak sih di atletik itu, karena saya punya sampai saat ini ya punya data-data anak untuk di atletik ada, termasuk poli itu ada ya, saya dibukukan dari tahun 85 atau tahun 87 lah mau berkiprah, itu ada yang namanya UU Ahmad Suhara yang sekarang Japar itu ada namanya di buku saya, ada yang namanya Emai ya, Bu Emai, guru SD, Bu Engkar itu ada, Popon ada namanya, ada Yiyi, ada Henny Romantik itu ada catatannya itu. Makanya pas anaknya ke sekolah, nih catatan nama ibu kamu ada nih lihat. Nah itu dia nyengir aja gitu. Jadi saya punya kenangan tersendiri itu dengan catatan itu. Saya nggak tahu secara naluri itu, nggak tahu apa ya, saya mau membukukan itu. Iya. Ya, itu. Iya. Luar biasa sekali. Jadi ini yang para alumni atau orang tua peserta didik, calon-calon yang akan melanjutkan ke SMP, juga yang punya bakatnya, potensinya di bidang atletik atau ya khususnya atletik. Nih, mumpung ini ada suhunya. Ada suhunya beliau, dan Pak Haji pensiun berarti 2023 2023 masih ada. Masih ada. Kalau bisa diperpanjang perpanjang karena potensinya luar biasa. Kenapa saya bilang potensinya luar biasa? Saya pernah ini Pak Haji ngobrol sama alumni, nggak tahu ini apakah benar atau tidak, ini mata bayun cross check cina kieu Pak Haji mah tapi kawani nggak modal sorangan jang kepentingan peserta didik nih guys. Jadi di luar dari, dalam tanda kutip aja ya, di luar dari dana sekolah dan sebagainya, beliau itu sampai bela-belain mengeluarkan dana pribadi untuk mengembangkan supaya anak didiknya berhasil. Laras Pak Haji tentu Alhamdulillah. luar biasa. Ini info saya bukan pedah digedekan ya mah, dan haruskan cross check itu dari alumni loh, betul. Dari alumni cerita sampai bisa berkorban seperti itu gitu. Jadi tidak banyak guru yang seperti itu. Jadi benar Ya, kalau sekarang kan saya seperti itu karena juga izin mantan pacar sih. Karena Bu ini ada anaknya gini, ekonominya gini. Jadi istri saya ya dukung aja kalau kita punya gitu, baik dibelikan buku ataupun dikasih uang transport ataupun dibersihkan ya, ada yang dikasih beras segala itu. Kadang-kadang ada orang tua yang minjem beras ke saya, padahal saya nggak punya sawah. Luar biasa. Ini contoh kita guru-guru muda, dan contoh buat semuanya juga, termasuk saya pribadi. Ini contoh dedikasi yang luar biasa dari beliau gitu ya. Nah, artinya sampai mengorbankan dalam tanda kutip aja kepentingan pribadi untuk menciptakan peserta didik yang lebih baik gitu. Nah, sekarang Pak Haji berarti punya waktu 2 tahun lagi ya? 2 tahun lagi. 2 tahun lagi, luar biasa. Dan ilmunya tentu saja, jadi jangan khawatir bagi yang calon-calon peserta didik nih, yang orang tua peserta didiknya, ilmunya sudah ada di Kang Japar ya. Cuman kalau Kang Japar ekspornya mungkin di Poli ya. Itu memang dia itu keahlian sebenarnya bukan di Poli, dia itu. Di sepak bola. Oh, sepak bola. Itu sepak bola. Memang Poli juga
bagus juga gitu. Tapi yang dominan itu di sepak bola sebenarnya itu kalau Pak Japar. Ini di samping saya itu Poli itu sebenarnya tahun 87 kita udah masuk 4 besar Kabupaten Sumedang. Luar biasa. Untuk putri itu Bu Emai, Bu Popon, itu Bu Engkar, Bu Heni itu udah masuk 4 besar. Dulu itu bertemu kalah itu sama Tanjung Kertas 1 dulu. Saya juga masih ya baru turun ke tingkat kabupaten dulu itu. Tapi alhamdulillah kesininya kita bisa juara di tingkat kabupaten itu sampai 1 tahun itu sampai 3 kali ya kalau untuk setingkat Kabupaten Sumedang. Ya. Alhamdulillah sekarang itu bisa tembus di level Jawa Barat. Ya itu sebelum Pak Japar masuk ke sini juga alhamdulillah udah bisa tembus di level Jawa Barat di Poli sebenarnya. Itu. Ya. Jadi tadi bukan hampir kelewatan maksudnya jadi nanti di bukan di sesi berikutnya di topik yang ini Poli Pak Haji ya, kita pasti maksudnya atletik di pasti gitu ya, di atletik kita sudah mencapai sesuatu yang luar biasa. Nah generasi sekarang kan ada satu lagi Poli, kita puncak prestasi kita sudah luar biasa kemarin yang durasi sekarang yang saya tahu, mungkin nanti Pak Haji bisa menambahkan generasi yang sebelumnya itu dari kita itu sampai juara 1 nasional untuk OOSN. Itu ya kemarin. Wah itu luar biasa. Tahun 2016 itu sungguh luar biasa sekali. Jadi tadi soal Pak Haji teh ti lembur gitu bisa unjuk gigi gitu di sana. Nah untuk perkembangan Poli bagaimana Pak Haji? Ya alhamdulillah sih untuk Poli, apalagi sekarang dibimbing oleh yang namanya Japar itu luar biasa juga dia, karena dia berkorban sendiri untuk ikut training pelatih Jawa Barat di tingkat Jawa Barat itu dia sendiri juga dia. Jadi nanti kalau yang Poli nanti kupas tuntasnya dengan Kang Japar. Iya, itu Japar yang lebih yang lebih cocok. Karena saya juga memang si Poli alhamdulillah sebelum Pak Japar memang banyak sampai tahun 2005 itu banyak catatan Poli juara di tingkat kabupaten. Itu karena ya itu latihannya secara alami. Waktu itu saya keliling kampung sambil menyebarkan perkembangan SMP Unja itu dari kampung ke kampung gitu. Malah dari Kamurang itu pulang sampai datang ke sini jam 8 malam. Jalan kaki dari Kamurang. Luar biasa. Karena nggak ada mobil waktu itu. Iya. Kesananya ikut truk, ya pulangnya jalan kaki. Udah malam. Nah, yang sedang menyaksikan kali ini, jadi itulah jadi tadi obrolan kita beberapa puluh menit ke belakang sangat seru sekali. Nah sekarang kita berbicara keluarga. Pak Haji teh putrana tilu. Ya putra saya kalau ada ya 5 sih. Tapi yang ada ya Tuhan menakdirkan lain ya tinggal 3 gitu. Nah, si bungsu sekarang sedang menempuh pendidikan jauh. Iya. Jauh betul di nyebrang pulau. Nyebrang pulau. Berenang betul. Kalau yang kedua mah sudah berkeluarga. Alhamdulillah. Berarti cucu punya berapa Pak Haji? Cucu baru 3. Oh 3 betul. Cucunya 3. Jadi yang si bungsu ini mudah-mudahan diopal ya yang kalau menonton mudah-mudahan sukses selalu dan selalu diberikan kesehatan, kemudahan. Dan Pak Haji, upamitos pensiun, apakah mau pulang kampung? Gak, kayaknya ini istri sih betah di ujung jari. Iya, kayaknya gitu. Tapi kalau untuk saya memang keinginan saya ingin pulang sih, ingin mengabdi di sana.
ingin mengabdi di sana untuk ya sambil bercocok tanam gitu lah. Gitu. Sambil ya banyak kegiatan-kegiatan di sana juga yang memang saya dulu oleh paman saya harus pulang, pin coba mau bantu di sini, tapi oleh bapak saya dan bapak ya dari ibu itu Jang, karena saya di sana dulu panggilannya Ujang. Kalau yang orang-orang lama dulu saya panggil Ujang, banyak yang tidak tahu nama saya. Jang, kamu jangan dulu ke Garut gitu. Makanya saya mengurungkan niat untuk pulang kampung itu dulu. Pernah tahun 90 saya mau pindah ke Bandung juga, karena itu dari bapak saya dulu yang bilang jangan dulu pindah. Nah, kesininya saya setelah punya istri, saya mau pindah ditolak juga jangan. Dan akhirnya betah juga. Karena yang menjadi betah di sini saya bukan kepuasan batin, bukan uang. Ya kalau dengan uang ya enak di kota. Ya tapi ya kepuasan batin itu ya anak-anak itu bisa juara baik tingkat ya kabupaten ataupun provinsi, baik dia poli dari atletik, alhamdulillah. Jadi itu yang menjadi betah saya gitu. Ya. Dan ini juga selain gini, beliau bukan hanya sebagai guru secara akademik ya, karena beliau memegang PJOK, tapi guru spiritual juga nih beliau. Jadi di SMP 1 Jungjaya itu yang apa ya, dalam saya tidak bisa membandingkan ya level keagamaan seseorang, tapi yang saya pribadi tahu beliau itu luar biasa tingkat spiritual. Dan kami di sini banyak belajar dari beliau gitu ya. Di olahraga, guru olahraga, tapi kanu agamana leket Pak Haji. Salah satunya ya. Dan ini satu terlewat Pak Haji. Dulu ada cerita gini, Pak Haji teh bahasa Inggris nah pinter, nah jadi guru olahraga. Memang waktu saya SMP sih saya otodidak, mungkin karena guru bahasa Inggris saya itu orang Sumedang juga di Garut waktu SMP dari Tanjung Sari. Dia itu pas masuk marah-marah. Saya nggak tahu apa yang dibicarakan karena hari itu baru pertama masuk. Ya, saya nggak ngerti juga. Tapi ya setelah dia mengasih pelajaran tata cara membaca, ejaan bahasa Inggris itulah, grammar bahasa Inggris, ya sedikit-sedikit saya secara otodidak itu beli buku. Beli buku. Walaupun waktu itu ya harga buku murah. Kalau sekarang murah sih hanya 200 perak. 200 perak sekarang nggak ada apa-apanya. 200 perak, 100 perak, 50 perak itu harga buku yang karena waktu itu SMP bayarannya ya hanya 100 perak. Tapi ya itu, saya pernah dimarahi oleh guru bahasa Inggris. Kenapa kamu sudah nggak melanjutkan saya? Apa Pak? Iya, kamu kenapa nggak ke bahasa Inggris? Emang Pak, saya itu sebenarnya Pak, memang saya mau sih ke bahasa Inggris, tapi saya berubah pikiran karena waktu itu saya sakitan Pak. Saya bilang ke guru itu, Pak saya sakitan. Sakitan kumaha? Ini Bu, kan guru bahasa Inggris itu ada perempuan, ada laki-laki. Terutama yang marahin saya itu yang perempuan. Kenapa enggak kamu melanjutkan ke bahasa Inggris? Bu, sebenarnya gini ceritai. Karena saya pernah baca literatur bahwa dengan olahraga itu bisa sehat. Makanya saya, nah itu, jadi berniat jadi testing ke olahraga itu, begitu. Jadi itu yang mendengarkan, mungkin para alumni juga masih belum tahu nih potensi Pak Haji yang luar biasa. Ini bahasa Inggrisnya, wah luar biasa dia waktu sekolah. Nah, oke, yang sedang menyaksikan, mungkin para alumni juga, mungkin nanti
ada part 2, bagian 2 yang kita memang lebih menggali lagi informasi dari beliau gitu ya. Tadi kita sudah berbicara tentang bagaimana salah satunya adalah karena beliau adalah salah satu expert di bidang olahraga di SMP 1 Ujung Jaya, di mana banyak sekali menciptakan, meng-create peserta didik yang memang luar biasa gitu prestasinya. Dan terakhir Pak Haji, ada pertanyaan. Ini mungkin agak sedikit lebih mendalam. Ada 2 pertanyaan sebetulnya. Yang pertama, apa pesan Pak Haji bagi kami keluarga besar SMP 1 Ujung Jaya, karena kami anggap Pak Haji adalah merupakan sesepuh di SMP 1 Ujung Jaya. Apa pesan Pak Haji bagi kami, khususnya untuk para guru, juga khususnya untuk para siswa peserta didik SMP 1 Ujung Jaya? Untuk guru mungkin kalau saya sih secara apa ya, udah di dalam untuk dunia pendidikan sekarang saya udah ketinggalan zaman. Tapi yang penting karena setiap guru yaitu ya jelas itu dia pengajar dan pendidik, tapi setiap pendidik itu pengajar, karena mengajar itu harus dari hati. Itu mengajar itu hanya secara pelajaran, tapi kalau dengan hati itu yang namanya pendidik bisa merubah ke depan anak, ke depannya harus bagaimana itu kalau dengan hati. Walaupun saya dibilang guru yang paling kasar, yang paling galak, nah itu karena hati saya ingin merubah jiwa anak itu supaya disiplin ya gitu. Karena saya juga dididik oleh guru yang galak dulu. Itu guru IPA saya galak loh. Karena saya pernah itu teman saya dilempar tuh. Itu guru IPA saya galak, guru olahraga saya galak. Nah, saya ambil itu ya dari kegalakan beliau itu diambil. Saya kalau saya jadi guru ingin seperti beliau begitu, karena memang sekolah saya waktu itu berprestasi di dalam bidang olahraga. Makanya saya itu ke anak, kalau di lapangan saya tegas, kalau di luar ya biasa-biasa saja. Seperti ya bagaimana seorang guru ya dianggap saya seorang bapak gitu ya anak begitu. Karena banyak yang anak-anak yang suka tidur di rumah saya, walaupun saya udah bernikah, udah punya istri, anak yang suka main-main gitu. Untuk peserta didik, ya untuk peserta didik mudah-mudahan di era pandemi sekarang ya mudah-mudahan bisa memanfaatkan waktu, terutama jangan terlalu banyak bermain sih, karena ya memang dengan era digital ini, era milenium, kalian itu harus lebih belajar, karena dibanding dengan saya pintar anak-anak di dalam dunia internet. Nah oleh karena itu anak-anak manfaatkan internet ini ya dengan sebaik-baiknya untuk keilmuan kita supaya lebih meningkat. Sebab ke sana lebih kegiatan di dalam dunia pendidikan atau di dalam kehidupan bermasyarakat itu lebih rumit lagi. Karena saya kan untuk beberapa tahun lagi untuk udah tidak bermain-main lagi dengan internet, tapi sekarang juga hanya Facebookan ya. Yang lainnya saya kurang paham begitulah. Gitu. Tapi kepada guru-guru muda itu harus lebih kinerjanya harus lebih ditingkatkan lagi ya. Karena yang masih muda yang ya harus berkarya lah yang lebih baik lagi. Jadi yang kuncinya itu berkarya yang lebih baik tanpa pamrih. Insya Allah masalah rezeki yaitu akan datang sendiri. Amin, gitulah. Amin, gitu. Wah luar biasa sekali yang menonton hari ini. Jadi apa yang kita obrolkan tadi, apa yang kita diskusikan, obrolan saya dengan Pak Haji, wah luar biasa sekali, banyak yang bisa kita ambil. Dan sebelum saya tutup acara untuk kali ini bincang-bincang dengan Pak Haji, jadi para alumni nanti ada agenda untuk para alumni gitu ya, kita bisa live di sini juga
wawancara di sini, atau bahkan kalau yang jauh nanti ada live via Zoom Pak Haji, ngobrol-ngobrol dengan para alumni. Tentu saja nanti dihadirkan guru dari angkatan pertama termasuk Pak Haji, nanti dihadirkan ya minimal untuk bernostalgia gitu Pak Haji. Insyaallah. Termasuk nanti juga ada sesi obrol-obrol juga dengan para muspika di Kecamatan Ujung Jaya, dengan Pak Camat, dengan Pak Koramil, dengan Pak Kapolsek. Mudah-mudahan beliau-beliau ada schedule-nya, ada jadwalnya, dan bersedia kita undang, kita ngobrol-ngobrol. Karena salah satu tujuan sekolah kita adalah bagaimana caranya menciptakan generasi emas Ujung Jaya. Ya, Dan siap. itu kita sudah buktikan. SMP 1 Ujung Jaya dengan mulai dari pagi tahun 1985 dan sampai sekarang mungkin kita sudah mencetak dan akan terus mencetak generasi emas SMP 1 Ujung Jaya. Dan ditutup dengan quote hari ini adalah seperti yang saya bisa copy paste dari beliau, jadilah pengajar dan pendidik. Jadi tidak semua pengajar adalah pendidik, tidak semua pendidik adalah pengajar. Jadi jadilah pengajar dan pendidik yang baik dan benar, tentu saja begitu. Baik, terima kasih dan untuk hari ini, dan nanti kita bisa lihat tayangan-tayangan di acara selanjutnya atau di bincang-bincang selanjutnya. Terima kasih, atur nuhun Pak Haji. Sama-sama. Semoga sehat selalu. Amin, amin. Amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.